Aman ya, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran buruk. Aman ya, Menurut gua 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran buruk dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh para pejabatnya. Gua nggak ngerti kenapa di setiap pemerintahan Pak Prabowo ini setiap orang tuh kayak berlomba-lomba untuk menjadi komunikator yang paling buruk di negara ini. Karena menurut gua gini, pentingnya komunikasi buat bapak-bapak yang ada di jabatan-jabatan yang mungkin tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi. Gua kasih tahu Pak, komunikasi itu penting banget, penting dan sangat penting. Kenapa? Dengan cara berkomunikasi lah masyarakat bisa tahu apa yang sedang dilakukan, apa yang lagi dilakukan, apa yang direncanakan, dan apa yang sudah dilakukan. Dan kadang-kadang komunikasi bisa memberitahukan oleh masyarakat bahwa pejabatnya sebenarnya lagi peduli atau enggak ke masyarakatnya. Sangat disayangkan 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu jarang dilakukan oleh Anda. Contoh nih ya. Contoh yang paling dekat adalah mungkin masih ingat di ingatan kita pada saat demo di bulan Agustus kemarin. Pada saat ada demo di masyarakat, ini ada demo, Mensesnek ditanya oleh wartawan, gimana tentang demo yang terjadi hari ini? Mensesnek kita menjawab adalah, kami belum tahu, kami belum lihat, karena kami sedang melakukan serah terima bintang di istana. Mohon maaf Bapak Mensesnek, benar, kalian tuh lagi ada kegiatan. Tapi dengan pernyataan Anda, itu berarti masyarakat merasa tidak dipedulikan. Yang kedua, ada pernyataan dari para pejabat kita yang seakan-akan tidak punya empati ke masyarakat. Maksudnya gini, perasaan waktu Anda kampanye, cara berkomunikasi Anda tuh bagus banget. Tapi ketika sudah menjabat entah kenapa jadi bodoh gitu loh. Mungkin selama Anda kampanye pakai pakar politik atau konsultan politik, konsultan komunikasi mungkin ya. Makanya lain kali kalau misalnya sewa konsultan komunikasi itu dipakai sampai menjabat. Jangan ditinggal pada saat Anda udah duduk enak di kursi. Kan kelihatan banget bodohnya gitu loh. Ini kan semacam kayak anak kecil gitu mau main keluar dibedakin, disuruh sama emaknya main terus bedakin tebel, pas udah selesai main belepotan kemana-mana. Wah, maksudnya kok bisa gitu loh. Komunikasi itu standar, karena menurut gua komunikasi itu bisa menyampaikan pesan, dan menurut gua juga masyarakat itu hanya butuh dimengerti. Masyarakat tuh hanya butuh empati dari para pemimpinnya. Contoh yang tadi Mensesnek tadi, apa susahnya bilang bahwa ya kami mengetahuinya dan Bapak Prabowo tidak henti-hentinya bertanya dengan situasi yang terjadi di luar. Tapi kami perlu kaji dulu apa yang terjadi. Tapi kami yakin bahwa ketika kami menemukan akar masalah di masyarakat, kami akan membentuk tim untuk mencari tahu solusi yang terbaik bagi masyarakat. Nah, kayak gitu kan bisa Pak. Nggak ngerti juga. Nah, makanya nih, menurut gua anggaran-anggaran yang hanya untuk foya-foya seharusnya dipakai untuk latihan public speaking. Banyak kok Pak, ada Beki Tumewu, ada Coki Sitohang, banyak Pak, banyak. Enggak, maksudnya Bapak sadar nggak sih dengan komunikasi yang bagus, setidaknya kebijakan yang buruk tuh tertutup. Karena di balik komunikasi yang bagus itu minimal menaikkan tingkat kepintaran itu adalah 50% Pak. Bapak bayangin kebijakannya buruk ditambah komunikasinya buruk, ya lebih keren badut di acara sulap gitu loh. Lebih bagus Pak, lebih keren komunikasinya. Badut-badut yang di acara ulang tahun tuh yang bisa sulap tuh. Kalau di acara ulang tahun anak kecil, bayangin mereka berkomunikasi dengan anak kecil. Anak kecilnya jadi happy gitu loh. Bapak ini nggak ngerti lah. Jadi menurut gua 1 tahun pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini masalah utamanya di komunikasi. Masalah kinerja ya kita harus lihat lagi ke depannya gitu, karena baru 1 tahun juga. Waktu gua di acara diskusi CNN, kalau ibarat kata main bola ini mungkin baru 18 menit pertandingan gitu, berarti masih banyak menit-menit lagi yang masih bisa dilaluin.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana berkomunikasinya gitu loh. Dan yang paling fatal juga menurut gua di 1 tahun ini adalah bagaimana cara berkomunikasi antar lembaga yang ada. Karena gue yakin setiap program yang dibangun oleh Bapak Prabowo itu tuh program-program yang bagus di masyarakat. Tapi mengeksekusinya yang wer-wer gitu loh. Kalau jadi gue ibarat pemerintahan ini itu lagi kayak lagi main komunikata gitu loh. Kalau kalian tahu kan main komunikata tuh kan ada orang berbaris, orang di depan pakai headset. Nah, orang pertama tuh yang memberitahukan kalimatnya. Nah, komunikata kalimat pertama tuh pasti benar, orang pertama tuh pasti benar, tapi sampai ke orang terakhir katanya jadi berbeda. Jadi jangan kaget kalau kalimat pertamanya adalah makan bergizi gratis, sampai di orang terakhir jadi makan beracun gratis. Jangan kaget kalau kalimat pertamanya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, sampai orang terakhir adalah beli TV buat di sekolah. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Itulah juga efek dari begitu banyaknya lapisan birokrasi yang terjadi di pemerintahan kita. Dan itu sangat disayangkan. Dan menurut salah satu pakar komunikasi juga, gini, Pak Prabowo itu senang tuh memberikan panggung ke masyarakat. Dalam arti komunikasinya tuh menenangkan masyarakat. Tapi yang sangat disayangkan, para pejabat-pejabat kita ini suka mengambil panggungnya. Masalahnya udah ngambil panggung, ngerusakin panggung. Kadang-kadang ada pernyataan-pernyataan yang menurut gua itu pernyataan-pernyataan mentah. Tapi tetap diucapkan. Ada juga yang berpikir bahwa wah itu mah bercanda. Bercanda. Bukan berarti kalian sebagai pejabat nggak boleh bercanda. Bukan. Tapi kalian ini adalah orang-orang yang memegang kebijakan di negara ini. Apapun yang kalian keluarkan pasti kita berpikir serius. Begitu sebaliknya, Sule, apapun yang diomongin sama Kang Sule, pasti kita berpikir bercanda. Nah kok bisa-bisanya kalian ngomong, terus tiba-tiba viral, terus kalian tinggal ngomong, maaf itu bercanda. Bercanda bapak lu. Nah kalau bercanda malah ikutan grup lawak, bener dah. Masyarakat yang harusnya membutuhkan uluran tangan kalian anggap bercanda gitu loh. Jadi sekali lagi buat bapak-bapak di pemerintahan, masukan buat Bapak Prabowo, 1 tahun dari pemerintahan ini yang perlu juga diperbaiki tidak hanya masalah hukum, masalah kesejahteraan, masalah program, tapi masalah komunikasi yang menurut saya Bapak, komunikasi sekali lagi adalah hal yang penting. Bagaimana masyarakat bisa tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pejabat-pejabatnya, oleh wakil-wakil rakyatnya dengan cara berkomunikasi. Jadi tolong komunikasinya dibenerin, komunikasinya diperbaiki, komunikasinya diperlancar antar lembaga, dan yang paling penting komunikasinya mengedepankan empati masyarakat. Itu yang paling penting Pak. Ya itu saran aja sih Pak. Kalau misalnya Bapak juga nggak mau dengerin, tapi lebih bagus kalau misalnya kalian ini tadi kursus tuh komunikasi atau kuliah lagi deh, ambil ilmu komunikasi gitu. Jadi biar ngerti cara berkomunikasi. Panggil Coki Sitohang ke kantor gitu biar dilatih cara komunikasinya. Ya kecuali emang yang di otak kalian memang nggak peduli sama rakyat gitu loh. Ya komunikasi yang lancar adalah komunikasi bagaimana proyek-proyek korupsinya bisa lancar. Masalah perut rakyat mah belakangan. Tolong dicatat Pak, komunikasinya diperbaiki, kinerjanya diperbaiki, sehingga masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bisa mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Jangan kita tahu kerjaan pemerintah pada saat udah pakai rompi oranye.